Anak IT itu walaupun diem-diem biasanya sih setia ya, karena codingan aja setia diliatin dari pagi sampai malam gitu. Pasti kalau sama cewek juga biasanya sih setia biasanya. Jadi cewek-cewek itu pada nyari anak IT malah biasanya karena setia. Funbox, waktunya seru-seruan bareng anak IT. Hai Kak, selamat datang di Funbox, waktunya seru-seruan bareng anak IT. Udah siap? Siap. Oke, sebelumnya boleh kenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ardi Dramilio. Sekarang jadi IT spesialis di salah satu bank terbesar di Indonesia. Kak, di tangan kakak udah ada setuju dan nggak setuju nih. Udah tahu kan pasti kita mau main games apa? Sudah. Ready? Ready? Oke, pernyataan pertama. Setuju atau nggak setuju kalau belajar IT itu susah? Setuju. Kenapa? Karena sebagai IT itu kita harus punya logika yang encer lah dalam tanda kutip. Jadi terkadang ada beberapa permasalahan-permasalahan yang kita perlu problem solvingnya itu cukup rumit sih. Selain itu terkadang perlu sedikit unsur matematika di dalamnya. Itu sih. Oke. Pernyataan kedua. Setuju atau nggak setuju kalau programmer itu kebanyakan gamers? Setuju, betul. Kakak gamers gak? Betul, saya juga salah satunya. Main games apa kak? Saat ini main Valorant, main Apex juga, udah C2 itu aja sekarang. Anak IT itu biasanya bermulai dari suka main game, habis itu suka main komputer, makanya masuk IT. Biasanya sih gitu biasanya. Iya. Tapi ternyata benar ya kakak ini? Iya, betul. Oke, pernyataan ketiga. Setuju atau nggak setuju kalau anak IT itu introvert? Nggak setuju sih, karena sejujurnya nggak semuanya anak IT itu introvert ya. Kadang ada beberapa juga kok yang ekspresif gitu, suka ngobrol, ekstrovert lah. Nggak melulu semuanya anak IT itu diem-diem introvert gitu. Ada banyak juga sih yang ekstrovert gitu. Jadi nggak semuanya ya? Iya, betul. Oke, pernyataan keempat. Setuju atau nggak setuju kalau anak IT itu susah dapat pacar? Waduh, setuju, nggak setuju. Nggak setuju deh, nggak setuju. Kenapa tuh kak? Karena anak IT itu walaupun diem-diem biasanya sih setia ya, karena codingan aja setia diliatin dari pagi sampai malam gitu. Pasti kalau sama cewek juga biasanya sih setia biasanya. Jadi cewek-cewek itu pada nyari anak IT malah biasanya karena setia gitu. Kalau biasanya. Kakak sendiri udah punya pacar atau belum? Iya. Sudah. Baiklah, sorry ya sobat digital. Oke. Pernyataan kelima. Setuju atau nggak setuju kalau ketika ngoding panjang-panjang dan nggak ada error malah bikin tambah bingung? Ini setuju sih. Tapi nggak melulu ya, kadang-kadang ketika kita ngoding panjang-panjang nggak error itu bisa juga kita memang expect gitu, karena kita ngerti apa yang kita codingin gitu. Tapi untuk beberapa kasus misalnya contohnya kita udah ada error nih, terus kita nggak ngapa-ngapain nih errornya gitu kan, tiba-tiba pas di run lagi bisa. Nah itu kadang-kadang bisa kayak gitu lah kadang-kadang. Pernyataan selanjutnya. Setuju atau nggak setuju kalau anak IT itu jago servis elektronik? Ini nggak setuju ya, karena memang stigma anak IT itu apa-apa pokoknya yang bisa nyala, yang bisa dicolok itu pasti bisa diberi sama anak IT, entah kenapa. Padahal itu kan nggak benar ya, kita kuliah aja nggak belajar cara benerin printer, nggak belajar pasang proyektor, itu nggak belajar gitu. Kita belajar tuh ngodingnya, aplikasinya gitu. Jadi jangan apa-apa semua disuruh anak IT gitu. Berarti kan emang kebanyakan anak IT bisa kan? Iya betul, emang kebanyakan anak IT sih bisa sih emang. Oke, pernyataan selanjutnya. Setuju atau nggak setuju kalau anak IT itu kebanyakan wibu? Waduh, nggak setuju. Kenapa tuh? Karena nggak jadi. Kalau gitu saya ganti jadi setuju. Kenapa? Tapi itu adalah teman-teman saya sih enggak ya. Saya sih bukan wibu, tapi memang kebanyakan selama saya kuliah atau enggak pertemanan itu memang wibu di IT itu menjamur sih memang.
Tapi saya bukan salah satunya. Ibu paling parah yang pernah kakak temukan. Aduh, banyak ya, apalagi di lingkungan kampusku. Aduh, cukup dari luar tuh udah kelihatan, oh ini ibu, biasanya sih gitu. Tasnya agak besar gitu, berjaket, gitu-gitu deh pokoknya. Deh jangan deh, nanti saya dihujat netizen. Asik, ya ada yang nonton. Ada juga yang Naruto, ada. Oke deh, kalau gitu tidak apa-apa ya kak ya. Tapi berarti kakak lebih memilih drakor atau wibu atau film? Enggak lah, saya gamer aja udah cukup. Betul. Oke deh, next pernyataan ya. Setuju atau nggak setuju kalau berkarir di bidang IT itu menjanjikan? Untuk itu setuju. Karena di zaman sekarang juga kan apa-apa IT, apa-apa online kayak gitu. Jadi di tahun-tahun ke depan pasti dibutuhkan banyak banget tenaga-tenaga IT gitu. Tapi yang bisa kerja kemudian berskill agar kita bisa mengembangkan aplikasi-aplikasi ataupun mengembangkan teknologi di Indonesia ini. Gitu sih. Oke, pernyataan selanjutnya. Setuju atau nggak setuju kalau jadi programmer itu yang penting jago ngoding aja? Nggak setuju sih. Karena jadi programmer itu sebetulnya nggak melulu ngoding-ngoding ya. Ngoding pun macam-macam gitu kan. Setelah kita ngoding, kita pasti mikirin gimana cara deploymentnya kayak gitu, terus infrastrukturnya kayak gimana. Walaupun memang kita nggak dalam sih di situ, cuma at least kita tahu sedikit lah kayak gitu. Jadi nggak hanya ngoding doang. Pernyataan terakhir. Setuju atau nggak setuju kalau jadi developer itu gajinya fantastis? Setuju deh. Ya lumayan lah gitu. Lumayan itu gimana tuh kak? Lumayan ya, untuk makan cukup, untuk hiburan cukup, itu aja. Laptop cukup ya? Cukup. Mobil cukup? Waduh, cukup. Oke, kalau gitu Kak Ardi, makasih ya udah main game sama kita hari ini. Semoga sehat dan sukses selalu. Bye. Halo, nama aku Ardi Dramilio, saat ini jadi IT Specialist di salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Kalau mau belajar IT, di IT Box saja. Funbox, waktunya seru-seruan bareng anak IT.